Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nano di channel Suketeki. Dan di cerita kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya ambil dari tulisannya Bang Esot. Dan cerita ini berjudul Pamali, Bapakku Hidup Lagi. Dan seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Pamali, ya, kata itu yang diucapkan Maroi saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Maroi, dia kakak dari bapakku, yang ikut bergabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun, sedangkan adik laki-laki baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang, dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dan sabun batangan. Diusapnya bagian vital. Sungguh aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roy menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak satupun orang di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak, ibu menjawab. Tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya, pinta Mang Roy. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah bapakku lakukan di dunia. Mang, kau pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa? Timpal Mang Roy. Sudah, ikuti saja kata mamamu, Vin. Ibu mengusap pundakku. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah papaku lakukan di dunia. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin, sahutku dan ibuku. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak. Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh, aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roy sudah menggalinya sendiri tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh, harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberang sungai.
Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku, mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah bapak ini kita kubur besok pagi saja, kata ibu. Kedua matanya sembab. Pak Malit ya, jenazah itu harus dikubur cepatnya dan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan deras. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah Mang kuburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggu sampai hujan reda. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya, hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roy tertidur di samping jenazah. Begitupun ibu dan adikku. Mereka tampak kelelahan. Sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi. Kedua hidungnya dicocoki kapas. Wajahnya terlihat sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk menggelayuti mataku. Hingga akhirnya aku tertidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigit nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang kuhabiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa, lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling. Tepat di mulut pintu, aku lihat bapak masih mengenakan kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendoang ke atas. Bapak hidup lagi? Tanyaku sambil tersenyum ragu. Kulihat di luar, kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung. Sedangkan hujan sudah reda. Pak, tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. Alvin senang bapak hidup lagi. Aku peluk tubuh bapak yang keras itu. Hampura Abdi, kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu, yang artinya, maafkan aku, tapi maaf untuk apa? Alvin, Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk, juga berteriak panik. Seketika, tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitupun tirai jendela. Di luar, kabut sangat pekat. Lolong anjing terdengar sayup. Aku melihat jam dinding pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengingatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya bapak. Tangis ibu pecah lagi. Terlihat sangat nelangsa. Esoknya aku menemui Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami mohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes, menatap kami dan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya.
berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi, jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus. Lubang di mana-mana, banyak kerikil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Ya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali, ia melirik alroji di tangannya. Sesekali, ia melirik alroji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan, warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah bapak. Nah, kedua mata Mang Roy seketika cerah. Ia menyeringnya senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali, mereka saling berboncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda bapak. Kami berhampur ke tengah jalan. Terdengar suara kemeletuk batu kerikil terindas ban motor. Maaf mas, kami minta tolong. Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan. Ia mohon. Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja? Tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon, adik saya meninggal dan tidak ada orang yang membantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya. Dan kau pikir kami mau bantumu? Hah? Kami ini sedang sibuk. Nada bicaranya meninggi. Saya akan bayar mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keribu dan berkulit hitam, khas orang Timur. 200.000 per orang, jawab Mang Roy. Wajahnya harap-harap cemas takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap. Ku dengar gumaman mereka. Lumayan juga 200.000. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roy menjadinya senang. Ia menyarankan keempat laki-laki asing itu untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantar ke kuburan bu, pintaku. Ibu melirik Mang Roy, yang dilirik mengangguk. Iya nak, Alvin dibiarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanan jauh, dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib, kita pasti sudah pulang lagi, ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakan. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh, jawab Mang Roy singkat. Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan, tambah Agustinus. Beres, jawab Mang Roy lagi singkat, sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan. Sedangkan adikku ditinggalkan di rumah sendiri. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapnya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum malingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Aku pejamkan mata, dan seketika bayangan itu menghilang. Mungkin aku salah lihat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan cerita ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.